Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur untuk satu kali lagi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama belajar dan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak terasa Tuhan, sudah 1 tahun lamanya kami dalam masa pandemik, kami melakukan ibadah secara online. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan khidmat kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam sejenak untuk kami mendengarkan firman Tuhan, belajar apa yang menjadi perkataan Tuhan bagi setiap kami. Dan pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Koneksi jaringan internet di rumah kami masing-masing Tuhan boleh berkati, supaya pemberitaan firman Tuhan ini boleh sampai ke dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pepatah mengatakan kepada kita tak kenal maka tak sayang, ya. Tapi izinkan saya pada saat ini untuk boleh memperkenalkan diri saya sejenak. Nama saya Albert Kurniawan. Saat ini saya melayani di GKY Citra. Saya bersyukur Tuhan boleh menganugerahkan kepada saya 2 anak kembar. Saya sudah menikah dan saya bersyukur untuk satu kesempatan boleh berada di tengah jemaat Kalam Kudus CP ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, topik yang saya angkat, yang saya ajak kita bersama-sama pelajari adalah masalahku adalah berkatku. My problems are my blessings. Nah, saya mengundang kita untuk bersama-sama boleh membuka dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Sampai di sana pembacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu, kurang lebih 12 atau 13 tahun yang silam, saya teringat akan sebuah peristiwa yang terjadi di Kota Malang. Pada waktu itu sebuah kejadian yang menghebohkan Kota Malang, menghiasi surat kabar, menjadi headline news di koran di Kota Malang. Nah, satu kali dikisahkan di sana ada seorang ibu yang bernama Ibu Mercy. Nah, ibu ini memiliki 4 orang anak. Di sana kalau Bapak Ibu melihat di dalam layar PowerPoint saya, ada yang berusia 9 tahun, 16 bulan, 11 tahun, dan juga 6 tahun. Anak itu keempat-empatnya dipanggil untuk duduk di atas ranjang dan mama berkata, nak, tunggu sebentar ya. Mama mau ke dapur dan membuatkan kalian minuman. 5 menit berselang, sang ibu kembali ke kamar itu dengan membawa secangkir minuman. Dan diberikan dari anak yang paling besar yang berusia 11 tahun, lalu ke 9, 6, dan dia beri minuman terakhir itu kepada anak usia 16 bulan. Tidak lama setelah keempat anak itu meminum minuman tersebut, mereka keempat-empatnya tergeletak di atas ranjang. Bapak Ibu tahu apa yang diminum? Ibu itu membuat larutan racun tikus. Dia berikan kepada 4 anaknya.
Dan di saat itulah sisa minuman itu sang ibu meneguknya. Dan hari itu satu keluarga mati dengan cara yang tragis. Ketika kejadian itu berlangsung, polisi mulai menginvestigasi apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi motif di balik sang wanita ini. Seorang ibu yang rela sampai membunuh 4 anaknya dan dia mengakhiri kehidupannya. Ternyata polisi mulai menduga apa yang sedang terjadi, di mana ibu ini begitu tertekan akan kondisi perekonomian yang dialami. Bapak Ibu, 12 tahun yang lalu itu kurang lebih tahun 2008, 2007, saya agak lupa. Itu belum situasi corona, tetapi ibu ini begitu sulit secara ekonomi. Dia tidak mau sang anak ini, keempat anaknya sulit untuk sekolah karena tidak punya uang untuk membiayai sekolah mereka. Sehingga sang ibu itu tidak berpikir panjang dan dia memikirkan supaya anakku tidak dipermalukan, anakku itu bisa tetap bisa dalam kondisi tenang, lebih baik aku membunuh mereka dan mereka tidak perlu menghadapi tekanan dan masalah yang berat. Bapak Ibu berbicara soal yang namanya masalah, pergumulan. Saya kira itu adalah kejadian yang melekat dalam hidup kita, yang tidak pernah kita bisa lepaskan, bukan? Suka atau tidak suka, siap atau tidak, masalah itu bisa datang kapanpun. Tetapi seringkali kita punya sebuah paradigma atau pemikiran, kalau masalah itu harusnya disingkirkan, masalah itu harusnya dilenyapkan. Kita berdoa supaya mujizat itu nyata, campur tangan Tuhan itu kalau boleh menghalau segala hambatan yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mengajak kita bersama-sama pada saat ini Bapak Ibu, untuk kita memiliki sebuah perspektif, untuk kita memiliki sebuah pandangan yang baru, bagaimana kita bisa melihat di tengah masalah, belum tentu Allah pasti solusinya memberikan mujizat dan mengangkat masalah itu. Tapi bisa jadi di dalamnya tersimpan berkat-berkat rohani, atau bahkan mungkin berkat jasmani yang kita akan terimanya. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan tema ini. Jujur katakan Bapak Ibu, ketika kita mulai mengelaborasi kenapa sih seseorang itu bisa mengalami masalah, paling tidak saya pikirkan ada 2 hal yang menyebabkan kenapa kok kita bisa mengalami masalah. Yang pertama mungkin itu karena kesalahan kita. Entah mungkin kita terlalu cepat mengambil keputusan, kita tidak mempelajari sebuah bidang atau sebuah sesuatu itu dengan lebih saksama, dan akhirnya kita mengambil keputusan yang keliru. Atau mungkin karena kita emosi, kita marah kepada atasan kita, akhirnya berujung pada dipecatnya kita dari pekerjaan. Atau mungkin kita salah memberikan didikan kepada anak kita, sehingga anak kita menjadi orang yang rusak dan dikuasai oleh teknologi sedemikian rupa. Saya simpulkan itu ke dalam satu kategori, kesalahan kita atau kelalaian kita. Kalau ini penyebabnya karena kesalahan kita, ya kita masih bisa oke lah. Ya hanya berujung biasanya pada penyesalan. Tetapi seringkali penyebab kedua inilah yang menyebabkan kita sulit untuk terima. Yaitu saya sebut sebagai faktor eksternal yang tidak pernah kita bisa prediksi. Bapak Ibu, tentu kita pernah mendengar bukan? Kisah-kisah atau jemaat kita, atau rekan kita, sahabat kita, kolega kita, yang dalam kondisi sehat-sehat, tiba-tiba dia ke dokter mengeluarkan sebuah diagnosa, Anda terkena kanker stadium 4. Oh, kita berpikir kita pergi pulang kantor sudah 10 tahun tidak pernah ada masalah. Satu kali ketika kita pulang kita ditabrak dan itu berujung kepada amputasinya salah satu anggota tubuh kita. Oh, hal-hal yang tidak bisa kita prediksi itulah menjadi menyimpan sebuah pertanyaan di dalam benak kita, apakah Allah ada? Nah, faktor kedua inilah yang biasanya paling mengguncang kehidupan orang-orang percaya. Kalau Allah itu baik, kenapa aku mengalami serangkaian pergumulan? Bukankah Allah berjanji dia akan memberikan jalan keluar? Bukankah dia berjanji akan melindungi anak-anaknya, bukan? Tapi kenyataan demi kenyataan kita menemukan bahwa pergumulan itu tidak terelakkan dalam hidup kita. Dan seringkali
tragedi menimpa kita dan menyimpan sebuah pertanyaan yang sampai detik ini mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Nah, pada saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan sebuah pertanyaan. Kenapa sih Allah mengizinkan masalah itu terjadi dan menimpa kita? Nah, saya mengajak kita bersama-sama berkaca dari teks yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Saya mengajak kita melihat terlebih dahulu Bapak Ibu di dalam ayat 1-3. Di sana firman Tuhan berkata, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Garis bawahi di sana perkawinan hari yang ketiga. Loh, kok hari yang ketiga? Begini Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Zaman itu orang Yahudi itu kalau melangsungkan pernikahan bukan seperti kita sekarang. Biasa resepsi, pemberkatan di hari Sabtu pagi, malamnya resepsi. Biasanya begitu. Apalagi sekarang masa corona, wah udah gak ada resepsi. Berbahagialah kaum milenial, tidak perlu keluarkan banyak biaya, bukan? Sukacita, haleluya. Tapi kita ambil contoh sebelum pandemik Bapak Ibu. Biasanya resepsi itu pemberkatan itu pagi, resepsinya itu malam. Kalau orang Yahudi lain Bapak Ibu. Ketika mereka melangsungkan pernikahan, mereka membuka pintunya, open house, selama 1 minggu siapapun boleh datang. Dan di dalam perjamuan itu, tidak ada satu unsur, yaitu anggur. Karena anggur di dalam kacamata mereka sama dengan sukacita. Tanpa anggur, tanpa sukacita. Seperti layaknya Bapak Ibu kalau hadir dalam satu resepsi pernikahan, Bapak Ibu sudah lihat undangannya. Wih gile, ini hotel yang kutunggu-tunggu, Pullman. Oh, kita udah mulai mikir, wah ini kasih angpaunya berapa? Kalau kasih noban kok kebangetan, kita kasih goban kok kayaknya gede enggak, kecil juga enggak, udah kita kasih cepet lah. Ternyata setelah kita masuk ke sana, kita bukan dijamu dengan makanan mewah, makanan yang kita nantikan ternyata hanya dihidangkan 1 buah roti Holland Bakery misalnya. Betapa tersinggungnya bukan ketika kita datang ke tempat itu, sudah memberikan angpau sedemikian, ternyata kita mendapatkan hasilnya tidak sebanding. Kurang lebih itulah yang dialami Yohanes pasal 2. Mempelai itu kehabisan anggur. Sehingga saya kira panitia waktu itu juga kelabakan. Dan menarik sekali, di dalam bagian ini, di ayat 3 dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Perhatikan Bapak Ibu, andaikan kita berada di dalam posisi atau peristiwa itu 2000 tahun yang lalu. Kalau kekurangan anggur, apakah, pertanyaannya ya, apakah harus berjumpa dengan pribadi yang bernama Yesus? Jawabannya tidak. Sesederhana ketika misalnya tidak ada minuman, ya pergilah ke toko terdekat untuk membeli minuman. Sesederhana itu bukan. Tetapi di dalam bagian ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita, Maria tidak mencari yang lain. Dia datang kepada Yesus. Dia mencari Yesus. Dia berharap Yesus bisa memberikan sebuah solusi di sana. Menarik sekali Bapak Ibu. Masalah demi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan yang harus kita pikirkan, Yesus nomor berapa? Apakah kita sedang memprioritaskan dia? Ataukah kita mencoba bertanya kepada rohaniwan, kita bertanya kepada bidang ahlinya, atau kita bertanya kepada dokter, dan lain sebagainya. Ketika semua jalan tertutup baru kita ingat lagu. Dia buka jalan saat tiada jalan. Memang Tuhan ahlinya cuma buka jalan yang semua tertutup. Baru kita ingat dia. Tapi apakah kita pernah mencari dia sebagai tempat yang pertama? Problemnya bukan saya mengatakan bahwa tidak boleh minta bantuan orang lain. Bukan itu poin saya. Tapi nomor berapakah Tuhan kita tempatkan? Maria tidak mencari yang lain. Maria mencari Yesus. Dia datang pada Yesus. Itu poin pertama yang saya kira kita perlu garis bawahi. Masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Untuk membawa kita menyadari bahwa I need God. Saya butuh Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, rupanya pada waktu Maria datang kepada Yesus, jawaban Yesus cukup mengejutkan di sana. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, kata Yesus kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Nah di dalam bagian ini sebenarnya LAI agak kurang tepat memberikan
penerjemahan. Sebenarnya kata yang dipakai bukan ibu, tetapi perempuan. Woman, not mother. Nah memang bahasa Indonesia itu agak rancu ya Bapak Ibu ya. Ma'am itu dipanggilnya nanti ibu. Tapi my mother itu dipanggilnya juga ibu saya. Sehingga kalau lebih tepat mungkin ya perempuan. Tapi perempuan jadinya menjadi lebih kasar begitu. Tetapi apakah maksud Yesus berkata kasar kepada ibunya? Mau apa engkau ibu? Bukan begitu. Tetapi di dalam bagian ini saya tidak menjelaskan kenapa kok Yohanes sengaja menggunakan kata perempuan. Ya, saya tidak membahas itu karena ini nanti berkaitan dengan ucapan Yesus juga di kayu salib, perkataan yang ketiga. Ini ibuku, hai ibu, ini anakmu. Saya tidak membahas itu. Tetapi bagian ini bukan sedang Yesus kurang ajar. Tidak sedang kurang ajar. Tetapi Yesus yang menarik yang saya mau garis bawahi adalah dia menjawab saatku belum tiba. Artinya pada waktu Maria menyampaikan pergumulannya yaitu kekurangan anggur. Yesus bukan langsung gini, oke, selesai, anggur jadi banyak. Tidak. Tetapi ada jeda waktu di sana. Sehingga saya mengajak kita untuk bersama-sama untuk melihat satu segi atau perspektif. Bahwa pada waktu kita datang sama Tuhan, jangan kita berharap bahwa Tuhan langsung melenyapkan. Langsung dia menjawab doa kita. Ada kalanya melibatkan satu aspek yang namanya percaya. Mungkin sebagian Bapak Ibu berpikir gini, ya teranglah pasti Maria datangnya cari Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, dia bisa lakukan mujizat. Tunggu dulu Bapak Ibu, tunggu dulu. Yohanes memberikan sebuah catatan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-11. Bahwa peristiwa Kana adalah peristiwa mujizat yang pertama. Apa maksudnya? Berarti sebelum itu, Yesus tidak pernah menampakkan dirinya. Bisa menghidupkan orang mati. Anak kecil bisa berbicara dengan semua bahasa. Anak kecil ini ketika melihat burung jatuh langsung dipegang, langsung dia hidup lagi. Tidak. Karena ini dikatakan ini mujizat yang pertama, maka sebelum itu tidak pernah ada mujizat. Lalu bagaimana Maria bisa cari Yesus bukan ke toko anggur? Jawabannya terletak pada peristiwa 30 tahun yang lalu. Pada waktu Maria menjumpai seorang malaikat. Dalam kondisi dia perawan, malaikat itu berkata, engkau akan mengandung dan anak itu dikatakan Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita dan Allah menebus dosa umatnya. Iman Maria mengacu kepada 30 tahun yang lalu. Dia melihat bagaimana pribadi Yesus. Not as a human. Tapi He is God. Jadi Maria punya satu rasa percaya. Bahwa kalau saya mengungkapkan ini kepada Yesus. Dia bukan hanya manusia biasa. Tetapi dia juga adalah Tuhan. Maka Bapak Ibu kalau melihat respon dari Maria setelah mendengar Yesus berkata saatku belum tiba. Di sana dikatakan di ayat ke-5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu dari orang ini, buatlah itu. Ini menunjukkan satu percayanya Maria. Berapa banyak di antara kita yang datang mencari Yesus, tapi berapa banyak yang percaya sama dia? Pak, saya sudah berdoa meminta sesuatu sama Tuhan yang namanya kesembuhan. Tapi gak dikasih. Kecewa saya mengikut Tuhan. Pak, saya sudah berdoa untuk satu posisi jabatan tertentu di dalam perusahaan. Saya sudah berusaha. Saya berdoa memohon Tuhan bisa mengabulkan. Tapi apa daya Tuhan tidak mau mendengarnya. Seolah-olah dia menutup telinganya terhadap ucapan doaku. Adakah di sana tersimpan satu rasa percaya dan iman yang melampaui apa yang terjadi? Bapak Ibu, saya sedikit mengkritisi ya sebuah lagu yang saya kira kita tahu semua. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Nah, kalimat ini yang saya kurang setuju. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sejak kapan pengajaran Alkitab kita percaya sampai mujizat itu nyata? Tidak pernah ada. Bahkan seringkali ironis yang terjadi, saya percaya tetapi mujizat itu tidak nyata. Buktinya terlihat di dalam kisah para rasul misalnya Bapak Ibu. Petrus dibebaskan, Yakobus dipancung. Berapa kali Paulus berdoa, lepaskanlah aku dari duri ini. Apakah dicabut? Tidak. Malah Paulus berkata, di dalam kelemahanlah aku kuat.
Dan malam sebelum Yesus itu diserahkan, dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Apakah Bapa di surga mengabulkannya berupa mujizat? Tidak. Dijawab dengan jalan salib penuh penderitaan. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau hari ini kita mengalami pergumulan demi pergumulan, mungkin ini adalah satu kesempatan di mana Allah membuka pintunya untuk kita datang sama Dia dan kita percaya. Buka hati kita dan percaya bahwa Dia menyertai, Dia mempunyai cara yang ajaib. Nah, cara yang ajaib itu menuntun kita kepada poin yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, kalau kita memperhatikan bersama-sama di ayat yang ke-6 sampai 9, di sana dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, saya jelaskan ini maksudnya tempayan apa. Jadi Bapak Ibu begini, zaman itu kalau orang itu berpergian, tidak ada sepatu. Bapak Ibu tahulah kira-kira alasnya itu dari kulit, tapi di atasnya itu diikat dengan tali. Talinya mungkin juga kulit. Jadi mungkin yang paling mendekati dengan fashion kita adalah sandal gunung, kurang lebih begitu. Tapi ingat, zaman itu tidak ada aspal. Jalanannya berpasir. Kalau hujan berarti di sana berlumpur. Maka sebelum orang bertamu ke rumah temannya, atau bahkan ke pernikahan, di sana disediakan sebuah tempat untuk membasuh kaki. Sekarang kita capture bersama-sama. Problem yang dihadapi apa? Kekurangan anggur bukan? Sekarang kita coba cari korelasi. Apa hubungannya kekurangan anggur dan suruh isi tempat cuci kaki? Sama sekali tidak ada korelasinya. Tetapi menarik sekali, Alkitab memberitahu kepada kita, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saya ajak kita untuk bersama-sama coba posisikan Bapak Ibu sebagai salah satu pelayan itu. Pertanyaannya, pelayan itu tahu nggak masalah yang sedang terjadi? Kemungkinan besar tahu. Masalahnya apa? Kekurangan anggur. Tapi mungkin di antara pelayan-pelayan itu terjadi percakapan. Ini gak salah ya panitianya. Kan kekurangan anggur. Ketika kekurangan anggur, kenapa suruh isi tempat cuci kaki? Ini kayaknya it doesn't make sense. Tapi hari itu Bapak Ibu, kalau pelayan-pelayan itu mengatakan begini, kami sepakat tidak mau mengisi tempayan itu dengan air, penuh dengan air. Nah Bapak Ibu menarik, 2-3 buyung itu berapa banyak? Kalau saya hitung itu kurang lebih Bapak Ibu ya, lebih dari mungkin 100 liter. 100 liter itu kurang lebih itu 5 galon. 1 galon itu 19 Bapak Ibu. Nah zaman itu mungkin mereka harus ke sumur kah untuk ngambil. Jadi bukan pekerjaan yang begitu cepat lah kurang lebih dikerjakan. Butuh tenaga, butuh waktu. Coba sekarang kita capture bersama-sama, masalahnya kurang anggur. Kenapa sih? Kasih aja duit, kami pergi. Beli anggurnya beres, problem solve. Tetapi kenapa suruh harus ngisi pembasuhan kaki? Dan belum sampai di sana Bapak Ibu, dilanjutkan, sekarang Yesus mulai aneh-aneh. Dikatakan ayat 8 apa? Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedok, bawalah kepada pemimpin pesta itu. Sekarang kita coba hidupkan peristiwa itu. Mereka tahu nggak ambil air dari mana? Mereka tahu dari sumur. Mereka pastikan itu air bukan? Mereka pasti yakin itu 100% itu water, itu air. Sekarang pertanyaannya kenapa itu suruh cedok? Sekarang Bapak Ibu bayangkan, itu pelayan cedok nih, ya, cedok. Dia tahu ini apa? Air. Dia harus bawa ke pemimpin pesta. Perjalanan dia menuju kepada pemimpin pesta, dia jalan. Saya kira hati dia gini ketar-ketir, mati gue abis ini gue dipecat dah. Ini gila, kenapa suruh kasih air begini? Sekarang di dalam bayangan dia, misalnya itu pemimpin pesta minum, terus dilepas. Apa ini? Air. Air dari mana? Dari tempat cuci kaki. Kebayang ya? Betapa menegangkannya peristiwa pada waktu dia membawa cedokan air itu. Dan pada waktu dia membawa, dia cuma, aduh ini mati gua. Tapi namanya pelayan mau tolak juga gak bisa. Tolak ini ke panitia juga salah. Tolak pemimpin pesta juga salah. Udah posisi kecepit. Tapi betapa herannya ketika dia pemimpin pesta itu minum.
Dan pemimpin pesta itu mengatakan, engkau menyimpan anggur yang baik itu sampai sekarang. Biasanya orang menghidangkan yang baik baru yang kurang baik, tapi kamu menyimpannya sampai sekarang. Pada waktu dia mendengar kalimat itu, dia mulai menoleh kepada tempayan yang dia isi. Dan dia tahu betul, dia ambil air dari mana. Dan ketika dia menoleh tempayan itu, pribadi dia mengarah kepada pribadi yang mengatakan, isilah tempayan itu dengan penuh. Kepada siapa? Yesus. Dan dia baru sadar. Dan dia segera kembali ke tempat itu dan dia lihat ternyata Yesus mengubah air jadi anggur. Kita capture sebentar, kita tahan bagian ini. Kita flashback sedikit. Andaikan pelayan-pelayan itu mengatakan, sudah gak usah lakukan. Gak make sense, gak masuk akal. Udah gak usah lakukan. Saya percaya hari itu tidak ada air jadi anggur. Bapak Ibu, Tuhan memberikan atau mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, supaya engkau dan saya melihat bagaimana tangannya bekerja dengan ajaib. Saya setuju tidak harus mujizat. Banyak cara kok Allah menyembuhkan kita itu dengan cara yang natural. Allah menyelesaikan masalah kita tuh betul-betul natural. Kita memikirkan solusinya apa. Tapi mari izinkan dia di dalam iman kita melihat bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Terkadang pada waktu kita membaca firman Tuhan di dalam pergumulan kita hadapi, kita mengatakan gak make sense Tuhan, gak masuk akal. Sama halnya, apa hubungannya kekurangan anggur dengan isi pembasuhan kaki? Gak ada hubungannya. Tetapi di sanalah Tuhan mengajak kita, engkau dan saya, untuk belajar taat kepada perintah firman Tuhan. Dan di sanalah Allah menyertai kita. Saya akan tutup Bapak Ibu dengan bukan sampai di dalam poin ini. Karena rupanya pada waktu Yohanes menuliskan bagian ini, tidak ditutup dengan ending anggur tersedia, tidak. Tetapi yang keempat, Tuhan mengizinkan masalah terjadi bukan cuma supaya kita datang, percaya, dan melihat dia bekerja. Tetapi ujung dari semuanya itu adalah Tuhan memakai masalah itu untuk demi kemuliaan dia. Ayat 11 ditutup dengan kalimat, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Hari ini Bapak Ibu permisi tanya. Berapa banyak masalah yang kita hadapi dan berapa banyak kita temukan solusinya. Tapi berapa banyak kita pakai momen itu untuk menceritakan kepada orang lain bahwa aku punya Allah yang hidup. Berapa banyak kita menyaksikan kepada orang lain betapa baiknya Yesus. God is good. All of the time. God is good. Berapa banyak kita memakai momen di mana Allah mengangkat kita. Pada waktu kita jatuh, pada waktu kita susah, pada waktu kita putus harapan. Allah tidak pernah henti-hentinya mengasihi kita, menolong kita, menguatkan kita, memberkati kita. Dan bahkan dia bersama dengan kita. Dan adakah kita memakai mulut kita untuk menyaksikan, membagikan kemuliaan Tuhan kepada banyak orang. Saya rindu Bapak Ibu, pada saat kita bersama-sama beribadah dan merenungkan bagian ini, mari kita punya sebuah perspektif yang baru. Ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup saya, solusinya bukan selalu diangkatnya masalah itu. Tetapi solusinya bisa jadi dengan cara kita taat mengikut dia, sekalipun itu sulit. Bukankah itu sudah dijawab bukan? Di dalam momen Jumat Agung yang kemarin. Pada waktu dia menghadap kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi justru yang diizinkan terjadi, dia harus meminum pil pahit itu. Tetapi Alkitab katakan di sana bahwa Tuhan menyertai Bapa bersama dengan Yesus, menghadirkan malaikat untuk memberikan kekuatan kepadanya. Sampai akhirnya Yesus bisa mengakhiri kisah salib itu dengan berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu.
bagaimana kita melihat perspektif tentang masalah dan pergumulan. Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk kita datang kepada Dia, untuk percaya kepada Dia, untuk melihat tangannya bekerja dengan ajaib, dan sebagai kesempatan untuk kita menceritakan kemuliaan Allah. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur. Sekali lagi kami diingatkan lewat kebenaran firman. Bagaimana seharusnya kami hidup, bagaimana seharusnya kami memandang masalah dan pergumulan. Oh Tuhan, tolong kami yang lemah ini, tolong kami yang terbatas ini. Tolong biarlah Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati orang-orang percaya menguatkan kami, memberikan kami kekuatan, penghiburan, penyertaan, persekutuan dengan Allah Bapa dan Yesus menjadi sebuah penghiburan tersendiri bagi setiap kami. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang bekerja melampaui waktu dan ruang, Engkau yang boleh berbicara ke dalam hati setiap jemaat-Mu dengan konteks pergumulan mereka masing-masing, agar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.